Udah lu? Halo. Oh sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar warga Cianjur semuanya, dan tentunya kembali lagi di live streaming Facebook Cianjur Today. Kali ini tentunya kembali bersama saya Ari Rosmana yang biasa selalu menemani Anda semuanya dalam live streaming kali ini. Dan di samping saya ada dua anak muda yang sudah berdiri kaku di depan kamera kalian. Hai, perkenalkan diri kalian dulu dong ke teman-teman semua. Halo, Uish, nama saya Rizky Maulana. Halo, saya Sita. Udah gitu doang. Udah. Anjir, garing banget kenalannya ya. Oke, dan seperti biasa di dalam live streaming Facebook kita akan membahas hal-hal yang memang jadi perbincangan atau juga hal-hal yang banyak terjadi di Kabupaten Cianjur kali ini. Well, mungkin aku akan mulai dulu ya, Rizky dan juga Sita, tentang razia masker di Kabupaten Cianjur nih. Kebetulan kemarin hari Senin itu kan ada razia masker di kawasan Jalan Siliwangi ini, dan ternyata banyak juga yang warga Cianjur yang kena razia. Mereka kedapatan tidak memakai masker dan akhirnya disuruh bebersih Taman Joglo. Kalian pernah nggak tuh kena razia seperti itu? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah sih. Belum pernah. Tapi kalau pakai masker sering? Sering. Kalau Sering lupa atau sering pakai? Sering kadang pakai, kadang enggak. Kadang enggak. Ini kayaknya Satpol PP mesti ngejar-ngejar mereka nih ya supaya kena. Oke, tapi menurut kalian sendiri deh, gimana sih sebetulnya penerapan sanksi soal bersih-bersih lapang atau juga bersih-bersih tempat umum gitu oleh Satpol PP kepada warga yang kedapatan nggak pakai masker? Kalau menurut kalian kayak gimana nih? Bagus sih, soalnya kan biar taat peraturan juga, tapi kayak terlalu ringan sih. Soalnya Terlalu ringan. Cuma bersih-bersih aja kan, jadi masih banyak lagi yang nggak pakai masker lagi. Soalnya karena hukumannya kayak gitu-gitu aja. Oh, jadi kalau cuma bersih-bersih terlalu ringan ya, nggak ada efek Iya, jerah istilahnya ya. iya, Ki, menurutmu kayak gimana Ki? menurut saya sih gimana ya? Memang sih, jadi kalau hukumannya itu aja mah kan, jadi si yang melanggar tuh jadi gak terlalu takut karena hukumannya itu aja. Itu jadi nggak terlalu takut ya. Jadi wajar ya kalau misalnya catatan nih dari bulan Agustus kemarin itu yang kena razia itu ada sampai 3.000-an warga loh. Kalian tahu nggak itu? Ya. Yang di situ tuh. Iya. Ya. Catatannya ada 3.000 warga lebih yang kedapatan ya ini kena razia lah, suruh bebersih lapangan gitu kan. Gila, banyak juga ya 3.000 orang loh. Tapi kalau misalnya emang hukumannya nggak kayak gitu, menurut kamu yang berat itu yang seperti apa emangnya? Pak harus bayar denda gitu sesuai dengan yang dianjurkan oleh gubernur kita atau gimana? Sementara kan kalau misalnya denda kan memang peraturannya kan belum resmi ada gitu ya, karena Pergubnya belum di ACC, istilahnya kan juga Perbubnya juga belum ada Perbubnya. Tapi menurut kalian kayak gimana dong yang beratnya ini? Kayaknya sih yang denda itu bakalan sulit ya. Soalnya karena banyak juga kayak yang di jalan dendanya kayak 150.000 itu kayak orang-orang jadi langsung mending beli gitu. Oke, langsung beli. Ya, langsung beli Daripada ke denda. Daripada kena denda gitu ya. Tapi kalian setuju nggak nih kalau ada denda ya? Anggap dendanya kalau saya nggak salah tuh kalau misalkan aja kalau nggak salah 150 atau 200 gitu, lupa lagi saya. Pokoknya mah ya sekitaran segitu. Kalau kalian gimana? Apa ya, Pak? Itunya soal dendanya kalau dengan nilai segitu. Kalau 150.000 juga kayak banyak orang yang takut ya. Apalagi untuk kaum pelajar ya. Jajan cuma 5.000 disuruh denda 200.000 kan repot ya katanya. Oke, kita sapa dulu untuk yang sudah berkomentar di live streaming kita kali ini. Halo untuk Kang Arun, Akang atau Eten? Akang ya kayaknya, Arun Rasid nih ya. Bedanya apa? Maksudnya bedanya apa, gimana ini? Oh, beda soal ini ya, soal sekolah dan tempat wisata ya. Nanti kita akan bahas dulu, tapi kita opening dulu nih ya. Well, Kang Sarul Rijal juga apa kabarnya? Dan katanya komentarnya nih komentar dia berdasarkan apa yang kalian obrolin tadi, berarti hukumannya harus diperketat seperti kurungan 10 bulan penjara. Wedah. Iya bisa. Gimana tuh tanggapannya tuh? Bisa Kurungan sih. 10 bulan, penjara 10 bulan loh dan bayangin. Berat juga ya, tapi kayaknya itu bisa jadi lebih banyak orang yang ngikuti peraturan. Jadi kurungan penjara salah satu opsi gitu ya. Iya. Oke, warga Cianjur setuju gak deh katanya kalau yang nggak pakai masker
hukumannya ada kurungan penjara ya. Jangan 10 bulan juga kali ya, kayak nyuri apa gitu. Anggaplah 2 hari kurungan penjara gitu ya. Tapi ya najis juga sih kalau seharusnya ini ya harus dikurung di penjara gitu ya. Oke. Untuk teman-teman juga, untuk warga Cianjur yang ingin berkomentar juga mengenai pembahasan kita di live streaming kali ini juga boleh untuk berbagi dengan kita atau juga ada seputar pertanyaan ya, nanti bisa kita jawab-jawab juga, atau juga ada pendapat-pendapatnya mengenai obrolan kita kali ini langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan di share nih live streaming kita kali ini di Facebook Cianjur Today ya. Well, kita lanjut lagi. Nah, kalau itu tadi kan memang ya masalah masker mungkin apa ya, itu mah balik lagi ke diri masing-masing ya. Karena kadang-kadang emang ada aja yang batu gitu kan. Maksudnya teh udah disuruh kucing. Maksudnya ada aja yang batu gitu kan ya. Maksudnya udah disuruh pakai masker. Anjurannya juga udah dari jauh-jauh hari, bukan jauh-jauh hari lagi, jauh-jauh bulan kan udah ada gitu. Cuman emang ada aja yang bandel. Memang sih rata-rata alasannya katanya sih yang keraja itu ya mereka lupa nggak bawa atau lupa nggak pakai gitu. Ada di bawa-bawa tapi nggak dipakai. Ada yang benar-benar lupa gitu ya. Itu mah memang harus dibiasakan sih ya, betul nggak? Betul. Tapi kita balik lagi ke topik kita yang sekarang nih. Biasanya yang paling merasakan dampak ya selain di sektor ekonomi ya adalah sektor pendidikan. Nah, ini yang perlu ketahui oleh warga Cianjur ya. 2 orang ini sebetulnya masih sekolah ya. Kelas berapa? Sekarang 2 SMK. Kelas 2 SMK. Di SMK mana? SMK Nurul Islam. Oke. Boleh disapa dulu kawan-kawan SMK Nurisnya. Mungkin ada yang nonton juga di live streaming kita kali ini. Say hi dong. Hai. Hai, gue masuk live streaming gitu lo enggak cupu gitu. Apa kayak aduh, garing amat nih ya. Oke, nah sekarang gini. Berarti kawan-kawan ini untuk Rizky dan juga Sita, kira-kira udah berapa bulan dong nggak ada pertemuan langsung di sekolah? Saking lamanya jadi Lupa. sampai gak tahu berapa bulannya. Soalnya terlalu lama gak tahu 5 bulan gitu apa. Soalnya sekarang aja PKL udah 2 bulan. Jadi yang kemarin-kemarin juga udah lama banget. Oke. Lupa. Tapi sejauh itu, mohon maaf ada suara sedikit terganggu di sini. Nggak tahu ini ada arena UFC untuk kucing kayaknya ya. Jadi bikin kita sedikit terdistract nih konsentrasinya. Oke. Berarti sekarang untuk pendidikan lagi. Dari belajar itu sendiri sejauh ini yang kalian rasakan kayak gimana dong belajar online itu? Belajar online itu kayak ya pastinya ya susah gak kayak belajar langsung di sekolah gitu, dijelasin langsung sama gurunya. Kalau misalkan di daring ini di online kayak lihat aja materi gak bisa ngedengerin langsung dari gurunya, jadi susah juga ya buat ngertinya. Oke, susah untuk mengerti. Selain kendala itu biasanya apa lagi dok? Soal kuota kalian terkendala nggak nih terkendala? Ada subsidi, gue nanya nih, ada subsidi nggak dari sekolah? Belum ada. Katanya mau ada. Baru mau. Belum. Jadi selama beberapa bulan kemarin belum ada. Belum ada subsidi untuk siswa belajar daring gitu ya. Oke, baru mau. Setelah Kementerian Pendidikan mau membagi-bagikan kuota gratis, itu baru mau. Jadi nggak ada inisiatif sebelumnya ya dari pihak sekolah. Oke, catatan ya. Ntar kalau guru-gurunya ini cirian dua aja gurunya. Oke, dari kuota sendiri terus kalau soal jaringan mungkinnya di rumah masing-masing. Kamu misalnya rumah di mana, Sita? Di Haurwangi. Di Haurwangi. Ki di mana Ki? Di Raja Mandala. Raja Mandala. Iya. Bandung Barat. Terus sekolah di Cianjur. Di Cianjur. Di Bandung Barat nggak ada sekolah gitu ya? Banyak. Tapi kenapa larinya ke Cianjur? Oke, intinya berarti kan jaraknya lumayan jauh berarti ya dari sekolah ke ini. Masalah sinyal sendiri di wilayah kamu bermasalah nggak? Bagus sih kalau misalkan ya. Cuaca tergantung cuaca ya. Tergantung cuaca. Tapi kalau soal jaringan nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah ya. Berarti tingkat ininya apa ya, maksudnya kalau untuk jaringan nggak apa-apa selama kuota memadai berarti ya. Berarti kalau misalnya terhambat ya soal kuota doang berarti ya. Kuota aja. Oke. Nah itu mungkin beberapa kendala tadi. Cuman kan ada yang jadi obrolan kita nih kawan-kawan. Kamu pernah liburan di masa adaptasi baru ini? Main kayak misalnya ke tempat wisata atau kemana? Kalau ke tempat wisata sih belum pernah. Belum pernah. Sita gimana Sita? Sama belum juga, sama kan belajar juga sibuk. Belajar sama sibuk. PKL sekarang. Sibuk dia nggak pernah main kawan-kawan. Tapi tahu kan kalau tempat wisata di Kabupaten Cianjur sekarang sudah dibuka?
Tahu. Ya, lihat Tahu. juga Tahu. banyak. Tahu Banyak pernah lihat? sekali yang- Ada nggak teman-teman yang main ke tempat wisata, teman Ada, sekolah kalian? ada. Ada juga banyak. Berapa kali? Ada yang main ke mana itu teh? Kemana aja biasanya? Ke Taman Bunga, ke Cibodas, Taman Bunga, Cibodas, terus Gunung Pangrango. Gunung Pangrango. Gunung Gede Oh, maksud- Gunung Gede. Gunung Gede. Ya, maksudnya Gunung Pangrango keren, maksudnya gue berani gitu main ke Gunung Pangrango. Ya, berarti kan gini. Nah, sekarang kan masuk ke topik kita. Kenapa tempat wisata dibuka, tapi sekolah sampai sekarang masih ditutup? Artinya tidak ada pembelajaran tatap muka gitu. Iya. Kenapa? Pertanyaannya. Ya kak. Oke. Nah sebelumnya di Cianjur Today kita kan sempat memberitakan tuh ada beritanya, kalian sudah baca sebelum yang soal ini perbedaan tempat wisata dan juga sekolah, karena udah baca ya. Jadi gini, untuk ada Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur yang diwakili oleh Bapak Awaludin itu kan menyebutkan bahwa jangan samakan tempat wisata dengan sekolah. Jadi kalau dari kacamata beliau, kenapa sekolah belum dibuka sampai sekarang? Itu alasannya karena sekolah itu lebih rentan penyebaran untuk untuk virus COVID-19 itu lebih rentan dibandingkan tempat wisata katanya. Alasannya yang pertama, dia bilang kan gini, bahwa tempat wisata itu dia rata-rata katanya itu di tempat terbuka. Ya kan, sehingga sirkulasi udaranya lebih bagus dibandingkan dengan sekolah. Itu kan ruangan kelas ya, sirkulasi udaranya itu katanya lebih buruk, bukan lebih buruk lah, lebih sempit ya istilahnya, jangan lebih buruk, lebih sempit karena cuma ada beberapa ventilasi aja. Sementara kalau di tempat wisata kan di ruangan terbuka. Alasan pertamanya kayak gitu. Jadi sehingga penyebarannya sih katanya lebih rentan. Terus yang kedua, kalau di tempat wisata orang-orang itu jarang yang berkerumun katanya, dibandingkan sekolah yang memang siswa selalu berkerumun. Gitu kan, sehingga itulah kenapa sampai sekarang ini sekolah tidak dibuka-buka juga. Menurut kalian make sense gak nih apa yang diomongin sama Pak Awaludin tadi? Kalau misalkan tadi ada yang katanya kalau misalkan di tempat wisata itu orang-orangnya kayak lebih jarang yang berkerumun, tapi kan itu dari banyak yang dari luar kota ya, dari kayak Jakarta yang ke Cianjur. Dari Jakarta kan banyak banget yang udah kena virus corona kan. Yakin? Ya banyak kan. Tapi memang iya sih, berdasarkan laporan terakhir juga kan di DKI Jakarta sendiri itu kan itu yang terlapor untuk positif corona itu hampir 1.000 lebih orang ya kan. Jadi wajar sih kalau misalnya ada kekhawatiran penyebarannya lebih banyak lagi ke Cianjur kalau misalnya tempat wisata dibuka. Tapi menurut kalian gimana dong kalau misalnya kayak gitu? Tapi kalau di sekolah kan apa ya, orangnya kan itu aja ya kesebutnya ya, cuman siswa di sana sama guru di sana juga. Paling kalau orang luar emang seberapa sering sih masuk ke sekolah? Jarang sih ya. Jarang ya. Jarang kan ya? Iya. Jarang kan ya Jarang. untuk masuk. Nah sekarang, so untuk Kiki gimana Kiki? Menurut kamu make sense nggak sih apa yang disebutkan Pak Awal tadi? Hampir itu sih itu Pak, hampir sama-sama kayak Sita yang tadi Sita sampaikan. Gitu. Gimana sama teh? Kalau di mana ya? Kalau di tempat wisata itu kan orang-orangnya lebih banyak dari luar kota gitu. Sedangkan Jadi di- maksudnya lebih Iya, rentan gitu dibandingkan kalau cuma di sekolah. Iya, gitu Oke, gitu. Pak. Gitu. Oke. Dan berarti kalian setuju nggak dengan keinginan pemerintah bahwa sekolah masih harus ditutup? Sebenarnya setuju aja ya. Setuju aja, Ya, oke. Karena tujuannya emang baik juga, tapi ya itu tadi ya belajar di rumah nggak sama kayak yang belajar di sekolah ngertinya gitu. Jadi dilema sih sama. Dilema, kayak asik. kayak Tuhan. pemerintahnya juga. Anjir, Ribel dilema ketahuan tuanya anjir. Oke, gimana Ki? Menurut kamu Ki? Kamu sendiri setuju nggak sih dengan keinginan pemerintah untuk tetap menutup sekolah ini dibandingkan tempat wisata gitu kan? Kan banyak sentimen dari warga kan gitu. Wisata dibuka, sekolah masih ditutup. Oh jajan ini itu. Kan gimana Ki? Kalau sekolah mau dibuka boleh saja, tapi harus tetap protokol kesehatannya Pak. Protokol kesehatannya, Iya. oh iya maksudnya harus tetap diterapkan Nah, gitu ya. itu. Oke, sekarang kalau misalnya kita ngomongin protokol kesehatan, mungkin ngobrolinnya harus ke sekolah lagi ya. Karena gini, kalau misalnya ngomongin protokol kesehatan berarti kan semua siswa harus di swab test dulu, harus dites dulu kan. Belum lagi gurunya juga harus. Ya. Nah, masalahnya pemerintah sanggup nggak nih untuk membiayai swab test itu? Jangan salah, mahal loh swab test itu, nggak murah. Jadi bisnis sekarang. Tahu nggak kalau kayak itu soal itu? Kalau soal itu belum tahu. Belum tahu ya, makanya jangan sembarangan. Mungkin nih ya, mungkin ini baru mungkin ya, kita juga belum dapat klarifikasi resmi juga bahwa
ya kalau misalnya mau swab test nanti siapa yang mau membiayai, sekolahnya atau pemerintah kalau mau dibuka. Kalau kemarin sempat katanya kalau misalnya sekolah mau tetap tatap muka sebelum ada rame-rame di Cianjur masuk lagi ada yang positif baru lagi kan. Itu kan sempat kemarin saya juga ngobrol dengan beberapa sekolah dengan beberapa guru bahwa boleh aja tatap muka. Tapi itu dia tadi, guru-gurunya, siswa-siswanya harus di swab test dulu. Nah kemarin ada saya ngobrol dengan salah satu kepala sekolah juga dari wilayah Cipanas ya. Wilayah Cipanas, dia ngobrolnya gitu. Sebenarnya kita juga pengen, cuman ketika harus swab test itu dia bingung mau ngambil anggaran dari mana. Sementara kan waktu itu sekolah sudah ditutup kalau nggak salah selama apa ya? Selama 3 bulan lebih. Selama 3 bulan lebih. Jadi ya otomatis gini lah anggapnya bahwa sekolah pun ternyata anggap tidak ada pemasukan untuk swasta, karena yang saya ngobrol adalah sekolah swasta bukan sekolah negeri ya. Sekolah swasta kan mohon maaf pendapatannya misalnya kan sudah pasti dari bayaran siswa ataupun misalnya mereka ketika ada bisnis di luar dari itu kan, kadang sekolah juga punya bisnis sendiri kan, kayak mereka buka ruko sendiri atau gimana gitu kan. Masalahnya 3 bulan kemarin itu tidak ada pemasukan, jadi mereka bingung, ngegaji guru aja udah engap-engapan gitu untuk ngebayar gitu. Nah buat kalian sendiri, seandainya punya pilihan, mau sekolah dibuka lagi atau tetap daring sampai situasi aman? Sid, menurut kamu gimana Sid? Sampai situasi yang aman gitu. Karena kan prediksi ini katanya ya, prediksi ini kemungkinan bisa selesai itu justru di 2021. Berarti ada berapa bulan lagi loh sekarang? Sekarang September, Oktober, November, Desember, 3 bulan. Belum di 2021 juga belum pasti kan, antara Januari Februari. So, berarti kan lama rentang waktunya ya yang kosong. Gimana? Sebenarnya mah enak ya, belajar online juga enak. Tapi ya itu dia, kayak lebih baik sih masuk sekolah di tatap muka gitu. Ada tatap muka di Cianjur ya, untuk di Cianjur khususnya ya. Untuk di Cianjur. Ki gimana Ki menurut kamu Ki? Bentar Pak, tapi kalau yang di sekolah yang masih SD gitu kelas 1, kelas 2, tapi orang tuanya juga ikut repot Pak. Kenapa emang? Jadi orang tuanya yang harus kesana kesini nanyain tugas ke gurunya. Kadang-kadang kerja kelompok, ngumpul-ngumpul, bareng-bareng. Kalau ngumpul-ngumpul gitu sama aja berkerumun lah ya. Waduh ini aneh-aneh. Ya tapi iya loh, banyak juga orang tua yang mengeluh gitu kan, entah yang dari tingkat SD, SMP atau juga SMA, kadang-kadang yang ngeluhnya itu bahwa mereka jadi punya kerja ekstra untuk ngajarin anak-anaknya, apalagi yang di tingkat SD sama SMP mungkin ya. Kalau SMA saya percaya sih bisa belajar sendiri-sendiri gitu kan, ngibulin orang tua aja bisa, apalagi cuma ngibulin guru gitu kan gampang. Oke, kita lanjutkan lagi, tapi aku mau baca dulu komentar yang sudah masuk. Halo untuk Kak Stella Fauzia Munawar, katanya nih sekolah tempat berkerumun, wisata ya juga tempat berkerumun dengan emot 2 ketawa. Tapi bener gak menurut kamu kalau kayak gitu? Bener sih. Iya makanya kalau logikanya gitu ya, kalau sekolah tempatnya berkerumun kan tempat wisata juga berkerumun ya, betul nggak? Terus kenapa sekolah harus tetap ditutup ini? Balik lagi ke alasan yang pertama dari Pak Awaludin bilang tadi bahwa sirkulasi udaranya katanya sekolah jelek katanya, karena kan kalau di tempat wisata kan cenderung di ruang terbuka, sementara kalau di sekolah kan ruangannya tertutup, kayak di ruangan kelas paling juga ada ventilasi doang kan. Kamu setuju juga soal hal itu? Setuju. Terkait misalnya ada yang ruangan terbuka ternyata itu lebih aman dibandingkan dengan di kelas gitu. Di tempat wisata itu lebih aman dibandingkan tempat kelas untuk resiko penyebaran COVID-nya. Menurut kamu gimana dong? Benar ya, itu alasannya juga benar juga, karena untuk kebaikan kita juga. Ci, Apa? setuju juga. Setuju. Setujunya gimana? Jadi kamu setuju aja dengan pernyataan bahwa tempat wisata itu lebih resikonya itu lebih aman dibandingkan dengan di kelas untuk penyebaran COVID-19 ya ini. Karena kan di tempat wisata mah jaraknya agak jauh. Agak jauh gimana maksudnya? Agak jauh, jadi gak berkerumun kayak di kelas, kayak di sekolah gitu. Jadi lebih leluasa gitu Pak. Apanya yang lebih leluasa? Kitanya. Kalau di kelas atau di tempat wisata? Di tempat wisata. Jadi lebih leluasa. Artinya resikonya memang lebih sedikit tempat wisata. Oke, ada juga komentar dari Ingrid
Aryati, barudak belajar di rumah mah hese. Beneran nggak hese menurut kalian? Pak. Hesenya gimana? Ya hesenya itu emang bener ya kayak gak sama kayak di tatap muka, dijelasin langsung sama gurunya, terus kayak apalagi ya, terus di handphone kan, kayak banyak orang juga kayak lebih main game, terus kayak lebih lihat buka IG, banyak kan buka IG-nya daripada belajarnya. Pengalaman pribadi ya. Iya sih. Terus kalau belajar di rumah kan lebih gimana ya? Jadi Oke, mungkin ngerjain tugasnya itu Pak pakai lihat Google, jadi lebih mudah gitu nih. jadi lebih hese atau lebih mudah? Lebih mudah tapi kalau di kelas mah enaknya nanti diterangkan. Oh, diterangkan. Jadi ngerti bisa mikir nyalira. Jadi belajar di rumah itu tidak susah. Tidak susah tapi mau ngerti Pak. Tidak susah tapi tidak mengerti. Nggak masuk otak. Nggak masuk ke otak katanya. Oke, ada yang setuju dengan pemikiran dua orang ini. Coba komen lagi di bawah ya kawan-kawan. Oke, tapi segini. Dari metode yang kalian dapatkan misalnya dengan pembelajaran ketika dengan guru kalian. Untuk pembelajaran online semua mata pelajaran itu yang diajarkan atau misalnya dipelajari? Iya Semua mata pelajaran. Ya biasa mungkin ya dengan jadwal pelajaran yang ada gitu ya. Sama semuanya. Metode dari para guru sendiri dengan online ini, dengan pembelajaran daring ini, apakah berbeda dengan ketika kalian biasa di kelas waktu itu? Beda nggak menurut kalian? Beda sih. Bedanya kayak gimana? Ada yang kayak ngasih materi aja gitu, udah gitu. Udah aja ngasih materi disuruh dibacakan. Kalau misalkan di sekolah kan kayak ngasih materinya sambil dijelasin. Gitu. Oh jadi cuman dikasih materi aja dijelasin enggak ketika di online tuh? Ya gitu. Kok bisa gitu? Kan online. Tapi kalian protes nggak nih sama guru kalian? Aku tanya, kalian protes nggak nih sama guru kalian? Enggak sih ya. Enggak protes sama belum protes. Kenapa nggak mau protes? Sementara kalian sendiri sudah mengakui bahwa susah untuk mengerti. Kenapa nggak berani protes? Karena apa ya? Kenapa ya? Karena enak juga gitu. Enggak, tuh kan katanya tadi nggak enak karena susah ngerti. Sekarang bilang enak. Konsisten dong, kalian tuh mau yang kayak gimana? Oh. Pernah nggak kalian protes juga Enggak ke guru sih, kalian? kalau protes kayak gitu enggak ya. Tapi misalnya ngobrol kayak ya jangan protes lah istilahnya, ngobrol deh sama guru. Pak, kalau metodenya kayak gini nggak ngerti atau gimana gitu, pernah nggak ngobrol? Enggak sih, enggak pernah ya. Karena kita kayak nurutin aja sih yang dikasih sama gurunya. Nurutin aja yang dikasih sama gurunya. Udah pasti gitu. guru ge bakal kieu Pak, da kumaha deui atuh. Da kumaha deui gitu. Ya udah jadi sekarang juga sekolah masih ditutup juga ya udah da kumaha deui gitu jawabannya ya. Enggak ada solusi gitu maksudnya tuh ya. So, let's make this straight. Jadi selama pembelajaran daring ini ada metode yang lebih mudah nggak untuk kalian dalam belajar? Gitu deh saya nanyanya. Metode yang lebih mudah nggak dalam kalian belajar ketika pembelajaran daring ini? Yang lebih mudah. Ada nggak yang lebih mudahnya? Misalnya kalau misalnya gurunya ya, anggap dari metode guru-gurunya. Kalau kalian belajar online, coba misalnya buka ini. Atau misalnya dikasih video atau apa gitu atau gimana misalnya yang memang lebih mudah untuk kalian pahami secara online dibandingkan harus tatap muka. Kayak gimana misalnya sih? Ada sih yang enak ya, yang kayak lumayan ngerti juga, terus kayak dikasih video, terus kita nonton di YouTube, itu sama kayak guru yang ngejelasin di kelas gitu, di videonya, jadi kayak lumayan ngerti juga kalau misalkan dikasih video gitu. Apakah semua guru seperti itu? Enggak. Makanya enggak semua. Jadi ada yang ngasih video kayak gitu, terus ada juga yang kayak ngasih materi aja. Ngasih materi doang gitu ya. Kalau Iki gimana Ki? Ya sama aja sih Pak. Lu mah sama-sama mulu anjir yang ikut yang ngasih materi mah jadi enggak kumanya Pak ngerti-ngerti Pak. Nggak bisa ukur dibaca hukum. Jadi gini, sambil oke, kita stresskan semuanya. Mungkin ini gambaran dari teman-teman ya sebagai seorang siswa. Ketika pembelajaran online, guru lebih banyak yang cuman ngasih materi doang atau lebih banyak yang ngasih pemahaman lebih ke kalian. Artinya dia kerja ekstra ngasih metode-metode lain. Lebih banyak yang cuma ngasih materi doang atau yang kayak tadi disebutkan Sita. Dari kacamata kalian. Lebih banyak yang ngasih materi sih Pak. Ngasih materi doang gitu. Terus terus catatan, dikasih tugas nggak? Banyak kalau tugas. Mari kita bahas tugas karena ini yang menjadi mimpi buruk untuk para siswa. Soal tugas.
Kalau tugas banyak, soalnya kayak ngasih materi sama tugasnya juga. Jadi banyak tugasnya. Tugasnya Setiap oke. pelajaran gitu. Setiap pelajaran ada tugas dan dikumpulkannya sehari itu juga atau kapan? Ada yang Ada sih, ada waktunya. Oh, ada jentang waktu. Biasanya berapa lama tuh tugasnya? 1 minggu kayak kan hari Senin belajar, terus kayak hari nanti Senin hari lagi Senin lagi dikumpulin Iya. tugasnya. Oh, dikumpulin. terakhir Terakhir itu hari dikumpulin. Senin, ya. Oke, satu hari ada berapa tugas biasanya? Eh, Dari hari Senin sampai Sabtu atau hari Senin sampai Jumat aja kalian? Sabtu. sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Satu harinya ada berapa tugas biasanya? Kalau satu hari berapa pelajaran? 3. Ya. 3. 3. Jadi 3 tugas satu hari. 3 kali 6. Berarti? Berarti Berarti? ada 9. 3 Hah? kali 6. 3 kali 6 ada 18. Ah elah gimana nih matematikanya? Oke, berarti dalam 1 minggu ada 18 tugas dong kalian ya? Iya. Ya, Dan itu semuanya membebani kalian atau enggak? cukup membebani. Cukup membebani. Oke. Ini mudah-mudahan didengar oleh guru-guru kalian ya. Kita sapa dulu untuk yang sudah komentar juga. Halo. Untuk Nur Majid. Dia bertanya katanya emang sirkulasi udara ngaruh ya ke penularan COVID-nya? Ngaruh? Bisa jadi ngaruh, Pak. Ngaruh sih kalau kata saya. Maksudnya ngaruh tuh memang ngaruh karena kan dari WHO sendiri kan sudah menyebutkan bahwa dia ini penyebarannya memang lewat udara. Lewat udara artinya ya kalau misalnya memang sirkulasinya buruk di ruangan kan gitu-gitu doang. Berarti ya cenderung lebih rentan. Memang iya ada benarnya juga sih kalau soal itu. Sahrul Rijal juga sudah berkomentar setuju lah cenah lamun misalnya tetap ditutup mah. Karena lebih banyak ngobrolin tadi katanya lebih banyak yang ngasih materi daripada yang memberikan pemahaman lebih gitu. Oke. Nah, berarti satu faktor mungkin ya kalau aku lihat kalau misalnya tempat wisata dibuka itu cenderung mungkin pendekatannya lebih ke arah ekonomi kali ya kayaknya kelihatannya ya. Karena bisa lihat tempat wisata ditutup blok misalnya. Orang yang dagang di sana nggak dapat penghasilan mungkin kan ya termasuk wisata daerah sendiri kan nggak ada penghasilan betul nggak menurut kalian? benar. Ya juga. Nah sekarang kalau sekolah ditutup gimana menurut kalian? Berpengaruh nggak? Ke yang ekonomi. Mau dari segi apapun kalau menurut kalian gimana? Kalau ekonomi sendiri ya sama sih kayak berdampak juga karena lebih kayak kuota kan kan udah gak kerja. Oke, sorry gini. Kalian ngabisin kuota untuk pembelajaran online biasanya berapa banyak? Mari jujur. Biasanya berapa banyak Makanya ngabisin kuotanya? Biasanya belinya berapa gitu? Apakah seminggu berapa kali misalnya atau sebulan berapa kali gitu? kalau buat itu mas sebulan sih, Pak. Oh, Beda-beda. sebulan. Sebulan kadang 80.000. 80 ribuan kadang sebulan gitu. Tergantung operator berarti ya itu Tergantung, mah ya, ya. Saya 80 ribu cuma seminggu biasanya kalau saya. Sita gimana sih? Biasanya untuk pengeluaran untuk itu? Sama yang kayak 1 minggu sih Pak. 1 minggu biasanya berapa habisnya? 30.000 ada. 30 ribu itu 1 minggu. Ya. Kali anggaplah dalam 1 bulan berarti kan 4 minggu. 30 kali 4 120. Berarti 120 ribu 1 bulan. Dan itu uang sendiri atau minta ke orang tua? Minta ke orang tua. Iki minta Minta lah. minta juga ke orang tua. Artinya kan orang tua terbebani juga ya. Hanya untuk kuota saja. Tapi kalian suka minta jajan juga? Suka. Oh suka. Jadi uang jajan mah tetap jalan ya. Berarti beruntung kalian karena ada beberapa kawan-kawan juga yang uang jajannya berhenti sama sekali ketika mereka tidak sekolah. Dikurangan, Pak. Iya. Oke, ada juga yang komentar katanya Ares ini katanya. Kalau pembelajaran memang harus PJJ alias pembelajaran jarak jauh, seharusnya siswa difasilitasi bagi yang tidak punya. What do you think? Bener sih. Soalnya kayak banyak juga yang nggak punya HP. Apalagi kayak anak-anak SD kan. Kalau di sekolah kalian gimana? Belum tahu sih. Maksudnya ada nggak Ada. kawan kalian yang dia nggak punya HP tapi harus belajar online? Ada. Ada. Satu kelas juga ada yang nggak punya. Ada. Di kelas kalian ada? Di kelas kamu ada Ki? Ada. Kalau misalnya dia kayak gimana dong solusinya? So kasihan, Pak. Jadi bingung orang lain. Iya maksudnya, nah kan ini udah berapa bulan ya, maksudnya kan pembelajaran daringnya. Dia kayak gimana solusinya? Gak tahu beli juga gak tahu pakai yang ada di rumah gak tahu sih. Iya. Tapi dia bisa yang mengikuti.
Nah itu pertanyaan dulu, dia bisa mengikuti nggak tiap pembelajaran daring waktu itu? Ya Kalau itu waktu jarang sih, kayak jarang muncul. ngumpulin tugas juga kayak dia enggak gitu. Terus absen kan suka kelihatan kayak di WhatsApp kalau absen dia gak ada sih, sering gak adanya gitu. Mungkin karena itu Gak ada HP. Terus soal HP berarti oke, mungkin kayaknya mungkin dia minjem ya, tapi nggak tahu minjem ke Iya, siapa, minjem bisa ke tetangga atau ke siapa. Tapi itu tentu satu kendala yang wah sangat-sangat riskan. Iya. Gimana kalau misalnya yang lain teman-temannya punya HP, dia nggak punya, atau anggap mungkin dia punya HP tapi bukan Android. Nah kan gimana tuh kan, repot juga ya. repot sih, susah. Dan berarti kan itu harus disediakan juga kan. Iya. Artinya, tapi kalau dari pihak sekolah membantu nggak? Maksudnya ya misalnya anggaplah minjemin HP atau gimana untuk siswanya, ada nggak kayak gitu? Enggak ya. Gak tahu sih, kurang tahu ya. Kurang tahu. Jadi belum ada. Ya teman kalian itu berarti nggak ini dari sekolah langsung dong ya? Enggak. Berarti belum ada sentuhan langsung. Oke, sekarang kita. Oh ya, tadi juga Ares juga bilang katanya. Karena kan banyak yang nggak punya HP. Terus katanya ada kendala di dalam kuota juga. Betul seperti yang kita bahas tadi ya, kendala di kuota ya. Terus juga katanya ke dia juga belum nyampe nih. Artinya karena dia dengar kan kabar kuota buat siswa itu udah lama. Tapi sebetulnya memang baru-baru sekarang sih, baru-baru sekarang. Maksudnya baru-baru sekarang munculnya ya untuk kuota siswa. Kita sapa juga ada Erna Azkandina, katanya untuk belajar online tak semua emak-emak tiasa Android. Oke, ini suara emak-emak nih yang harus memberikan pelajaran ke anak-anaknya ya kayaknya ya. Iya, tapi memang iya sih kalau misalnya aku lihat kasihan juga kalau misalnya kita harus memaksakan orang tua untuk apa ya, mengajari anak-anaknya gitu kan soal tugas sekolah. Karena gini, aku punya ponakan di rumah masih SD. Jadi ketika dia dikasih tugas sama sekolah, yang ngerjain bukan dia, malah emaknya yang ngerjain. Iya banyak. Banyak gitu kan ya. Banyak. Mungkin ada juga dari kawan warga Cianjur yang kayak gitu, ya boleh deh kasih komentar juga buat kita di bawah gitu ya. Nah, solusi itu kan jadi lupa lagi. Tadi kita kan ngobrolin soal kuota yang mau dikasih dari Kementerian Pendidikan. Saya tanya, teman-teman sudah pernah dapat atau belum kuota? Belum. Belum pernah. Jadi sejauh ini memang beli sendiri ya? Beli sendiri. Beli sendiri. Jadi kita nantikan aja di minggu ini berarti ya kapan kita dapat. Jadi nanti kita akan bahas lagi kawan-kawan apakah benar kuota-kuota untuk para siswa ini diberikan menyeluruh untuk seluruh siswa yang sedang pembelajaran daring atau tidak, ya kan? Karena di Cianjur sendiri saat ini untuk tingkat SMA, SMK atau tingkat SMP, SD, saat ini semuanya masih daring ya, belum ada yang pertemuan tatap muka semuanya di seluruh wilayah. Karena sebelumnya kan sudah ada wacana tanggal 18 Agustus itu di beberapa wilayah boleh untuk tatap muka. Ya. Tapi ternyata kan ditunda, di-prank lah istilahnya. Ditunda nggak boleh buka gitu kan. Ya akhirnya terpaksa semuanya juga menunda lagi untuk pembelajaran tatap muka tadi. Dan ya itu dia tadi banyak sih reaksi. Apalagi ketika tahu tempat wisata dibuka, sekolah ditutup, wah banyak itu reaksi. Netizen khususnya dengan nyinyiran-nyinyirannya yang amburadul banget ya. Oke, kita bahas dan kita persingkat aja obrolan kita kali ini. Buat kalian, inginnya seperti apa? Apakah sekolah dibuka lagi atau tetap ditutup seperti sekarang tapi tempat wisatanya tetap dibuka? Atau dibuka dua-duanya atau mending ditutup aja dua-duanya sekaligus? Kalau buat kalian gimana? Mending dibuka dua-duanya. Dari kacamata siswa lah ini. Dibuka dua-duanya sih Pak. Dibuka dua-duanya aja. Ya maksudnya biarin aja lah. Covid gitu ya. Itu jalan-jalan gitu maksudnya. Jadi sesuai itu kesehatannya Pak di kesehatan protokol kesehatan. Oke, aku terjemahkan gini mungkin ya maksudnya Ki. Mungkin dua-duanya dibuka saja untuk di Cianjur, tapi untuk urusan protokol kesehatannya itu dibantu dan dipantau pemerintah gitu, Nah, gitu. Maksudnya dibantu Ya, dan dipantau pemerintah gitu maksudnya. Iya, ya. Oke, menurut kita gimana sih solusi? Soal obrolan kita kayak ini, kenapa tempat wisata dibuka tapi malah tapi sekolah masih ditutup? Sama ya. Lebih baik dibuka dua-duanya juga. Terus protokol kesehatannya diperhatiin juga kalau misalkan yang di sekolah juga. Oke, dari kacamata anak sekolah, pengen sekolah tatap muka lagi atau tetap pembelajaran jarak jauh kayak sekarang? Tatap muka. Tetap muka ya. Tatap muka. Biar ngerti. Hah? Biar ngerti. Biar lebih ngerti ya. Biar lebih. Jadi kalau di online mah nggak pernah ngerti kalian. Nggak pernah Pak. Jadi kalian berapa bulan ini belajar apa?
Oke, itu dia tadi pembahasan kita di live streaming kali ini terkait masih ditutupnya sekolah-sekolah di kawasan Cianjur, tapi kenapa wisata dibuka juga. Yang berdasarkan pernyataan dari Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur, yaitu Bapak Waludin. Tapi teman-teman bisa terus update infonya karena kita juga masih bahas soal ini di website cianjurtoday.com. Berita-beritanya juga masih tetap jalan terus. Ini hanya sekitar seputar obrolan aja kita ya soal pemberitaan yang kemarin. Tapi tentunya di live streaming selanjutnya kita akan bahas lagi berita-berita yang sudah kita naikkan dan kita komentarin ya mengenai sebanyak kejadian-kejadian yang ada di Kabupaten Cianjur. So thank you untuk Rizky dan juga Sita yang sudah hadir di studio Cianjur Today kali ini ya, mewakili kawan-kawan pelajar. Santai aja, relax ya. Mungkin Sita khawatir mungkin nanti jadi dicirianku guru-guruna ya. Santai aja ya. Ini mah cuma ngobrol biasa aja. Tapi thank you. Dan untuk warga Cianjur juga yang punya komentar, silakan untuk tuliskan kembali komentar di bawah dan juga share video ini kalau menurut kalian ini bagus untuk kita bahas lebih lanjut lagi. So thank you. Saya Ariel Rosman undur pamit, sampai jumpa di live streaming kita selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe juga. Dadah.